bagaimana KPU RI menjelang Pesta Demokrasi 2024. Dalam waktu dekat, 14 Juni, kita sudah mulai tahapan. Makanya masih ada nggak? Ketemu nggak ada orang meninggal dunia? Pasti ada. Jumlah pemilih kan pasti bertambah ya? Ya, terakhir 190 jutaan. Ini sangat seksi. Halo Maji, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dengan Marinus Gea dari program G-Talk Mr. G TV, obrolan mengupas kebenaran. Kali ini saya bersama dengan seorang perempuan hebat yang baru saja dilantik menjadi anggota KPU RI oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, untuk KPU RI periode 2022 sampai 2027. Halo Ibu Betty. Hai Mr. G. Ya, thank you sudah datang di studio Mr. G TV. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Demikian juga dengan Mr. G ya. Ini luar biasa loh. Kemarin waktu saya cek, wah satu-satunya seorang perempuan yang masuk KPU RI, ini bukan perempuan biasa, luar biasa. Ya, kita kali ini kita mau coba ngulik dan mau tanya-tanya nih tentang bagaimana KPU RI menjelang Pesta Demokrasi 2024. Ya, yang menurut banyak orang, pengamat dan seluruh masyarakat, ini sangat seksi. Ya, karena presidennya sudah tidak bertanding lagi yang incumbent. Akan muncul calon-calon presiden yang memang sudah menyamai dan sudah memiliki strategi seperti strategi-strategi yang sebelumnya terjadi. Tapi kita juga harus waspada bahwa banyak strategi-strategi yang sudah terjadi sebelumnya malah merubah hubungan sosial kemasyarakatan yang memang sangat mengganggu ya di stabilitas masyarakat kita. Lalu kemudian KPU sendiri juga memiliki pekerjaan yang sangat berat ya, dengan belajar dari pengalaman 10 tahun terakhir ini kan sangat sensi sekali ya. Dan 10 tahun terakhir ini juga calon-calon baru mempersiapkan diri bagaimana menghadapi ini dan bagaimana meningkatkan lebih dari apa yang sudah ini. Nah, Bu Betty bisa cerita tentang bagaimana kesiapan KPU RI ini untuk 2024? Ya, Mr. G, jadi KPU dalam hal ini penyelenggara yang diminta oleh undang-undang sebagai penyelenggara tentu harus mempersiapkan pemilu 2024, yang mana dalam salah satu pasalnya disebutkan tahapan akan dimulai selambat-lambatnya 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Kita semua, bangsa Indonesia sudah memutuskan 14 Februari 2024 kita akan ada pemilu 2024. 20 bulan sebelumnya itu nanti dalam waktu dekat 14 Juni kita sudah mulai tahapan. Nah, memulai tahapan yang kita sebut dengan pre-election period itu salah satunya adalah berkoordinasi dengan konsultasi istilahnya ya dalam undang-undang itu dengan pemerintah dan juga Komisi 2 DPR RI untuk salah satunya bahas tentang anggaran, bahas tentang rancangan peraturan KPU dan akan banyak sekali rancangan peraturan KPU yang akan kami sampaikan untuk dikonsultasikan dan kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dan itu persiapan kita secara politis ya, karena akan melibatkan orang lain. Tapi secara internal, tentu kami mempersiapkan diri. Jadi ada KPU itu kan berjenjang, Mr. G, dari KPU nasional sampai dengan KPU kabupaten kota. Nanti dalam waktu dekat kita akan rekrutmen ad hoc yang jumlahnya 8 juta orang itu, Mr. G. Kalau pemilu kita kan selalu mengandung prinsip jujur dan adil. Nah, dalam tahapan-tahapan tadi selalu ada kejujuran dan keadilan nggak? Karena sebagaimana kita tahu kan ini kan politik ya. Betul. Mempersiapkan itu juga kan pasti banyak tantangan yang dihadapi oleh KPU RI. Komitmen KPU semua dilakukan secara terbuka. Tidak ada informasi yang disembunyikan gitu ya.
kecuali itu informasi yang tertutup. Okay. Karena tentu harus ada uji konsekuensi informasi. Jadi nggak bisa dipublikasi. Iya, udah nggak bisa juga. KPU ini kan kerjanya kayak dalam ruang kaca kan, Mr. Ji. So kalau ada yang gimana-gimana, orang bisa lihat, orang bisa langsung protes, dan itu jadi pembelajaran kita. Apalagi di era digital yang sangat gampang ya. Sungguh luar biasa. Terbuka informasi secara meluas ya, dan cepat sekali ditanggapi oleh banyak masyarakat ya. Betul. Nah, pengalaman dari setiap kita melaksanakan pemilu ya, apalagi pemilu 2024 ini kan pemilu serentak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, butuh kesiapan KPU yang sangat-sangat ketat, mulai dari proses penganggaran, kemudian jadwal tahapan-tahapan pemilihan, persiapan persiapan kelengkapan dan sebagainya. Kan setiap pemilu itu kan selalu ada kendala. Misalnya kotak suaranya belum nyampe atau anggarannya belum turun kan gitu ya. Lalu kemudian proses pengirimannya ini bahkan sampai di hari H siang ini udah mulai pemilu ya, sudah datang masyarakat, kotaknya baru nyampe pagi-pagi gitu ya. Kemudian bagaimana dengan pengawasan surat suara dan lain sebagainya. Untuk 2024 mengingat ini pemilu yang sangat besar dan sangat hebat ya, walaupun memang lebih besarnya nanti di pilkada serentak barangkali ya, karena itu serentak seluruh Indonesia. Kalau yang Februari itu kan sudah seperti yang biasa, tapi dengan munculnya beberapa calon pasti ada persoalan-persoalan juga yang harus diantisipasi. Itu sih memang kita harus hitung ya, Mr. Ji. Jadi berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu, kita sama sih 5 kotak suara dalam satu waktu untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota, dan satu lagi DPD. Nah, dalam satu waktu juga kita akan persiapan pilkada, karena pilkadanya itu November 2024 pada tahun yang sama. Nah, tentu persiapan langkah-langkah ini sudah kita hitung, termasuk tadi ketersiapan logistik, karena KPU itu nggak bisa kerja sendiri, dia akan terikat dengan kebutuhannya dengan institusi lain atau lembaga lain. Misalnya penyedia, apakah surat-surat kertas kita tersedia atau tidak, itu tentu sudah dihitung oleh negara, sehingga tahun 2024 kita sudah realize kita akan ada pemilu dan akan ada pilkada. Nah, dari sisi teknis juga harus dipersiapkan, karena pengalaman 2019 yang lalu itu jadi pembelajaran dari kita. Dengan 5 kotak surat suara, ternyata itu bikin lelah luar biasa. Tidak hanya pada penyelenggara pada tingkatan ad hoc, tapi juga pada saksi. Bahkan ada yang jadi korban. Tapi itu kita perlu review kembali apa yang menyebabkan dan kapan itu terjadi. Nah, Indonesia kan terdiri dari 17.000 pulau dan tidak mudah untuk menjangkau, terlebih-lebih mendistribusikan semua kelengkapan. Ini pengalaman sebelumnya mengatakan bahwa banyak sekali yang sangat terlambat di daerah pinggiran. Belum lagi nanti setelah selesai pemilu harus mengkolek kembali itu juga bukan persoalan yang sangat mudah. Soal kesiapan personil karena selalu terjadi karena kekurangan personil, kemudian ketidaksiapan personil dalam hal pengamanan dan lain sebagainya, itu seringkali terjadi. Kalau soal produksi logistik, lalu kita setting, kita susun dan kita turunkan untuk distribusi kepada TPS-TPS, itu nanti menjadi urusan teknis KPU dalam hal ini, karena KPU itu kan sekali lagi nggak bisa sendiri dong. Kemarin kita udah ketemu dengan Pak Kapolri, kita sudah ketemu dengan Panglima TNI bahwa untuk urusan selain keamanan, kita juga membutuhkan mereka, alat negara tanda kutip, untuk membantu distribusi, karena mereka yang punya alat. Dan memang selama ini itu bukan hal yang baru, Mr. Ji, bahwa mereka itu banyak sekali membantu kita untuk urusan distribusi, keamanan juga begitu. Nah, keterlambatan yang ada, memang ada siklus waktu yang harus kita pastikan nanti menjelang pemilu 2024, termasuk soal kampanye berapa hari misalnya karena itu akan sangat terhubung dengan ketersediaan logistik. Kampanye itu kan dilakukan 3 hari sejak ditetapkan daftar calon tetap. Logistik juga demikian. Kita baru bisa melakukan produksi kalau DCT-nya sudah tetap.
tanpa ada potensi pelanggaran hukum. Artinya udah selesai deh. Kalau misalnya orang mau sue terhadap DCT kita, itu ada jangka waktunya yang harus disepakati juga gitu. Nah, hal-hal itu yang kemudian kami selalu koordinasikan, karena kelembagaan KPU itu akan sangat tergantung untuk gugatan itu dengan Bawaslu dan Mahkamah Agung. Nanti logistik dengan penyedia, distribusi dengan penyedia, dengan teman-teman KPU kota dan pemerintah daerah, juga kepolisian dan tentara. Artinya pekerjaan pemilu kita ini kerjaan holistik sih sebenarnya, bukan hanya penyelenggara KPU. Ini bekerja sama-sama, kolaborasi untuk Indonesia jauh lebih baik pemilu 2024-nya. Itu sih. Nah, sebelum ke KPU RI ini, ya kan pernah jadi di KPU DKI, ya KPU anggota dan juga terakhir ketua KPU DKI, KPU DKI. Nah, ada sih nggak kira-kira inovasi yang berbeda dibanding dengan kegiatan-kegiatan KPU sebelumnya, mengingat ini sesuatu yang berbeda juga untuk pemilu 2024 ini? Yang dapat apresiasi kalau waktu kami di KPU DKI Jakarta, salah satunya adalah keterbukaan informasi publik. Kami lembaga non-struktural negara dapat juara 1 tingkat provinsi waktu itu. Lalu yang kedua dapat apresiasi lagi soal inovasi yang dilakukan oleh kami gitu ya, tapi tidak melanggar ketentuan KPU RI karena kita hierarkis. Salah satunya misalnya pindah memilih, yang kita sebut dengan DPTB. Jadi soal pindah memilih itu kan juga suka ada praktek-praktek menggalang orang untuk pindah memilih. Berbeda sebenarnya Mr. G 2014 dengan 2019. Orang kan berhak tidak menggunakan hak pilih di tempatnya karena alasan tertentu. Karena dia pindah kerja, karena dia sekolah seperti saya dulu, karena dia merantau, dia sekolah gitu kan, dia kerja tapi KTP-nya masih KTP bapak ibunya misalnya begitu. Nah, hal itu yang kemudian kita layani sebagai pemilih. Tapi berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu, belum tentu ketika saya pindah, saya mendapatkan surat suara fully 5 surat suara. Tergantung dong, kalau saya pindah dari Medan dan saya bisa menggunakan hak pilih di Jakarta karena saya kuliah di Jakarta, satu-satunya surat suara yang bisa saya coblos itu hanya pemilu presiden dan wakil presiden. Berbeda dengan yang dulu, karena Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan demikian. Jadi tapi itu masih berlaku nanti untuk 2024? Masih berlaku, karena undang-undangnya masih berlaku. Gak ada juga ya inovasi itu ya? Iya, kalau soal itu kita tentu tegak lurus, undang-undangnya masih menyatakan demikian. Kecuali kalau misalnya mereka mengurus surat pindah. Betul, A5 kita sebutnya. Itu pindah memilih harus demikian, tapi kita akan mempermudah artiannya nanti dengan sistem informasi data pemilih yang kita punya. Pemutakhirannya sudah harus selesai kapan? Kita akan menunggu DP4 dulu, daftar penduduk potensial pemilih untuk pemilu tahun 2024 dari Kemendagri. Lalu nanti kita akan muktahirkan. Karena jumlah pemilih kan pasti bertambah ya? Ya, terakhir 190 jutaan. Sekarang? Wow. 2019. Lalu kemudian kita kan ada sikel waktu sebelum nanti kita tetapkan jadi daftar pemilih tetap. Sekarang kami sedang melakukan yang kita sebut dengan daftar pemilih berkelanjutan, pemuktahiran data pemilih berkelanjutan. Angka ini terus akan kami koordinasikan dengan dengan Kemendagri dan insya Allah akan kami audit yang kita produksi untuk memberikan masukan kepada kita, data kita sudah sebersih mana, yang meninggal dunia udah kita hapus belum, gitu ya. Betul. Atau yang sudah pindah, karena begini Mr. G, tidak semua masyarakat kita ketika ada kerabat yang meninggal dunia dia laporkan. Sementara kan asas sel aktifnya dibutuhkan untuk dihapus dari data kependudukan kita. Ketika kita coklit, itu kan nggak semua juga lapor, ada keluarga yang meninggal dunia. Makanya masih ada nggak, ketemu nggak ada orang meninggal dunia? Pasti ada. Di samping juga sikel waktu antara penetapan daftar pemilih tetap kita dengan hari H memang ada jangka. Ada jeda waktu yang begitu. Ada juga pemilih kita yang pindah, yang tidak sesuai, kalau ketika dia pindah dia nggak lapor juga. Di Jakarta pengalaman saya di apartemen, itu banyak sekali masyarakat yang tidak sesuai dengan tinggalnya sesuai dengan alamat apartemen. Tapi mereka punya hak pilih. Tapi kesadaran mau mengurus A5 pindah memilih itu yang agak repot. Itu ketemu itu di Banten itu, warga Banten itu kan besar sekali.
tapi mereka KTP-nya masih DKI Jakarta. Yes. Ketika di saat pemilu, mereka nggak datang ke Jakarta. Ya udah diam aja di rumah gitu ya. Gimana mendorong juga masyarakat yang seperti itu bisa menggunakan hak pilihnya? Iya, sebenarnya mereka masih bisa menggunakan hak pilih di Banten, setidaknya untuk milih presiden wakil presiden. Tapi memang dalam undang-undang disebut mau pindah milih harus mengurus surat perpindahan. Betul, nah ini yang agak kadang-kadang, dan itu banyak sekali, Mr. Di. Kalau Jakarta itu temuan kami waktu kami di KPU DKI Jakarta, tanahnya udah jadi lapangan parkir misalnya. Iya, tapi masih ada orang KTP-nya masih di situ. Tapi kan kita nggak punya hak menghapus, Mr. G. Karena sekali lagi untuk mengurus administrasi kependudukan sama dengan kita menggunakan hak pilih di pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Yang kita bisa lakukan adalah menggugah mereka. Artinya kita tidak bisa memungkiri bahwa ini akan terus berlanjut seperti itu ya. Karena kita nggak punya jaminan mereka akan menggunakan hak pilih, tentu kita berharap mereka menggunakan hak pilih. Kalau mereka balik ke alamat semula, berarti kan kita harus layani. Kalau kita hapuskan, kalau mereka balik surat suaranya gimana? Tersedia atau tidak? Begitu. Jadi harus mendorong kesadaran dari masyarakat itu. Kita gugah mereka bahwa pemilu ini penting. Karena dalam konsepsi bernegara, pemilu itu kan memilih segelintir orang untuk mengurus kehidupan kita secara bersama-sama. Kalau Aristoteles bilang untuk kehidupan kita dengan baik secara bersama-sama. Gitu. Mudah-mudahan ada kesadaran segelintir orang itu mau tidak mau, suka tidak suka akan mengurus kita semua ini sebagai warga negara. Betul. Ya, mudah-mudahan. Persoalan yang lain juga di masa-masa yang sebelumnya itu soal pemilihan di luar negeri. Yes. Durasinya kan sangat sedikit itu, sehingga banyak persoalan yang mengatakan, wah saya tidak bisa menggunakan hak pilih saya. Ini baru saya datang, belum sampai antrian saya sudah ditutup gitu ya. Gimana langkah apa yang dilakukan oleh KPU? Nah, kalau luar negeri, pertama basis data mereka bisa menggunakan hak pilih, punya NIK, IKTP dan atau paspor. Nah, sekali lagi ini memang harus kerjasama dengan beberapa pihak, Kementerian Luar Negeri, imigrasi. Karena imigrasi itu tahu stopnya si Betty ada di negara mana ketika dia menggunakan paspornya. Kami sudah berbicara dengan Bapak Menteri supaya nanti datanya bisa kita dapatkan untuk melayani mereka sebagai pemilih luar negeri, begitu ya. Nah, kalau mereka terdaftar di dalam negeri, ternyata mereka ingin menggunakan hak pilihnya di luar negeri, maka mereka memang harus mengurus A5 sebenarnya, Mas. Nah, A5-nya itu bisa diurus, nggak mungkin dong saya balik ke negara. Betul. Sebenarnya bisa diurus di kedutaan atau konjen setempat, karena kita punya PPLN nanti di situ. Untuk kemudian mengeluarkan A5-nya dan mereka bisa menggunakan hak pilih di situ. Setidaknya kalau mereka terdaftar di luar negeri, mereka tuh bisa milih dua surat suara. Pertama memilih presiden wakil presiden dan memilih anggota DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta. Betul. Nah, hal-hal itulah yang kemudian banyak sekali ya Mas varian pemilih kita di luar negeri. Termasuk mereka yang katakanlah di Malaysia yang ada di kebun, ada di apa gitu ya. Itu yang official. Yang non-official kan banyak juga ya Mas. Tapi sebenarnya mereka tidak kehilangan hak pilih kalau mereka tahu caranya. Ini yang mereka akan kita gugah. Sepanjang mereka punya nomor paspor, IKTP yang mereka official or not gitu ya. Sebenarnya mereka punya hak pilih kalau mereka mau ngurus A5-nya, datang ke kedutaan, memang itu butuh effort sih. Tapi selalu keluhannya kan soal durasinya tadi, waktu yang digunakan untuk mencoblos. Karena tidak ada keseimbangan antara jumlah yang mencoblos dengan waktu yang tersedia, itu juga jadi persoalan. Sebenarnya ada 3 metode pemilihan luar negeri itu. Kalau disebut dalam konsepsinya early voting. Jadi ada pertama mereka datang ke TPS yang ada di konjen atau di kedutaan kita. Datang langsung di hari H. Tapi kan biasanya di hari Rabu kita diliburkan di Indonesia. Tapi hari H di luar negeri belum tentu libur. Jadi mereka juga nggak bisa datang nanti di hari H di konjen atau di kedutaan gitu. Karena mereka bekerja gitu. Ada 2 cara sebenarnya. Pertama lewat mail
lewat surat, yang kedua lewat PO Box keliling itu, Mr. G. Dan memang ini memang perlu kita suarakan. Sepanjang Anda terdaftar, Anda bisa gunakan hak pilih, early voting. Early voting, Anda gunakan hak pilih, Anda sampaikan ke kedutaan, saya nggak bisa milih di hari H, saya boleh dong dikirim ke alamat saya. Oh bisa begitu ya? Bisa. Nanti dikembalikan lagi. Bahkan perangkonya itu sudah ditanggung negara. Jadi tidak agak susah juga diintervensi orang ya kalau begitu ya. Karena semua calonnya di sini gitu. Betul. Yang penting calonnya kampanye, dia tahu dia mau milih siapa sehingga dia mau mencoblos. Biasanya kalau kampanyenya berhasil, pemilih itu akan keras gitu ya untuk menggunakan hak pilihnya. Saya kembali ke persoalan petugas tadi. Beban kerja mereka kan sangat besar sekali, terutama soal karena itu ada 5 kertas suara. Nah, tahun-tahun lalu itu kan yang meninggal atau apa, pasti ada dong bagaimana caranya meminimalisir kejadian itu sekarang. Karena barangkali ya, karena kalau saya lihat mungkin kesehatan mereka, kemudian umur juga menentukan. Ini jadi persoalan. Karena kalau kita lihat di kota, mungkin kita tidak bisa menyamakan dengan yang ada di perkampungan, ya, di daerah pinggiran Indonesia yang ada di pulau-pulau, yang barangkali mereka ya ini aja biasa aja gitu ya menghadapi itu karena tenaganya mungkin ekstra atau tapi kalau yang sudah punya darah tinggi, punya ini dia mengalami tekanan, ada cara strategi. Jadi berdasarkan penelitian dilakukan oleh UGM, oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Termasuk petugas keamanan loh, karena ini nanti Linmas kita sebutnya. Dan juga satu lagi penelitian dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk 2019 itu sudah dilakukan penelitian terhadap mereka-mereka yang wafat karena berjuang dalam pemilu 2024. Nah, yang pertama adalah umurnya setelah diteliti yang meninggal dunia dan sakit itu umurnya rata-rata di atas 55 tahun, Mr. G. Yang kedua punya komorbid. Komorbidnya itu yang kita ketahui lah ya, diabetes, jantung, darah tinggi dan seterusnya. Nah, ke depan karena berkaca pada pengalaman itu, 2024 kita berharap dan nanti dalam persyaratan maksimum usianya kita tentukan, tidak komorbid, sudah vaksin, 2 kali minimum ya, bahwa nanti ada perkembangan harus. Kenapa? Kan sudah 3 kali sekarang ininya. Minimum kan, karena yang satu lagi istilahnya booster kan, yang wajib kan 2 dulu baru booster. Apakah nanti di 2024 kebijakan pemerintah booster kedua, booster ketiga, booster keempat kita nggak tahu. Tapi sejauh ini yang pasti sudah vaksin untuk menjaga kita dari virus COVID-19 misalnya. Nah, itu akan kita masukkan dalam klausul kita untuk pemilu 2024, petugas KPPS, PPK, dan PPS. Yang berikutnya adalah, Mr. G, kami lagi berusaha untuk membicarakan ini dengan pemerintah dan juga Komisi 2 agar honor mereka dinaikkan. Untuk menjaga kesehatan mereka, supaya ada pudinnya, tenaganya. Ya, betul. Dan mereka juga semangat dalam bekerja karena 2019 pekerjaan mereka itu 2 kali lipat dari pemilu 2014. Yang 2014 kan ada jeda antara pileg dengan pilpres. Di sini mereka diberikan honor, di sini mereka diberikan honor. Di 2019 dengan ini sama ini digabung honornya satu. Gitu. Iya, beban kerjanya double, tapi honornya sekarang jadi 2 ya. Jadi double juga ya. Kita mencoba untuk 3 kali lipat dari 5.000. Maksud saya memanusiakan lah ya untuk mereka bekerja, karena mereka bekerja bukan pas hari H doang loh, Mr. G. Mereka bekerja untuk ngisi C6, mereka distribusikan dari rumah ke rumah, mereka sosialisasi, yuk gunakan hak pilih, mereka mengajak, menggugah masyarakat untuk datang ke TPS, mendirikan TPS, ya kan ya, bawa logistik masuk, logistik keluar. Itu tentunya juga ya Pak, yang mesti diantisipasi, sudah dinaikkan anggaran untuk petugas-petugas, kemudian pengawasannya juga tetap harus dilakukan. Jangan asal, yang kita khawatirkan kan adalah ada juga petugas-petugas yang memang hanya
memanfaatkan posisi itu, tapi dia tidak bekerja. Iya, betul. Kan ada 7 orang plus 2 nanti Linmas yang tadi Mr. J kasih tahu. Kita berusaha agar mereka tetap semangat dalam ini kan kerjaan sekali lagi kolosal kita nih, karena kita cinta NKRI loh, kita mau pemilu kan gitu. Dan ini menjadi tolok ukur keberhasilan pemilu serentak nanti. Iya, betul. Ya, terlebih-lebih nanti di pilkada serentak itu. Betul. Nah, 2019 itu kan pemerintahan, ya berita-berita hoax mulai dari surat suara yang sudah dicoblos sekaligus, kemudian surat suaranya hilang atau robek atau banyak sekali ini ya. Bagaimana mengantisipasi itu sekarang? Kalau saya pribadi menyadari 2024 pasti akan lebih banyak hoax. Ya 2024 begitu ya? Karena pribadi, karena semua orang punya gadget. Iya kan ya. Dan semua orang itu bisa jadi sumber berita kan. Iya, ini berbeda sekali 2014 ke 2019. Beda lagi 2024 beda lagi. Karena orang udah biasa gunakan gadget. Dan setiap orang tuh nggak mesti punya stasiun televisi atau punya radio atau punya Facebook mungkin ya untuk jadi sumber berita. Semua orang bisa jadi sumber berita. Nah dan semua orang bisa cekrek-cekrek dengan nyamannya begitu kan ya. Artinya produksi yang akan memproduksi berita-berita yang mungkin negatif atau black campaign, apakah antar peserta pemilu atau terhadap penyelenggara, pasti akan banyak juga gitu. Artinya semua yang kita lakukan menurut saya, kalau sudah ada negatif sentence gitu ya, kalimat tak baik terhadap kinerja kita, atau bahkan cenderung pada black campaign terhadap kerja KPU, itu semuanya harus kita respon. Nggak boleh diam. Contoh, 70 juta surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok, misalnya gitu ya. Atau, ini DKI luar biasa loh ya. Tapi kita harus bersuara. Apa yang mau dicoblos, surat suaranya kan belum produksi. Belum produksi. Bahkan sebelum surat suara dibagi, terlihat banyak surat suara yang sudah tercoblos. Nah, artinya kan bisa jadi berita yang dulu diproduksi kembali. Karena pengalaman saya di pemilu 2019 kan kejadian juga yang di Malaysia, luar negeri kan? Iya, itu beda lagi, kejadiannya beda lagi. Kasus lainnya itu beda lagi. Tapi artinya yang hoax itu terjadi. Contohnya waktu pilkada 2017 kami dulu, itu pemberitaannya sama persis diduplikasi untuk pemilu 2019. Contoh, ada 3 orang dengan wajah yang sama, punya IKTP dengan nama yang berbeda. Padahal itu hoax sama sekali dan sudah dijawab ketika pilkada 2017. Tapi muncul lagi di pemilu 2019. Ada apa kan gitu. Terus diproduksi. direplikasi. Mungkin nanti dimodifikasi lagi. Ya itu kita harus siap dengan semua. Apalagi dengan teknologi yang luar biasa sekarang ini ya. Yang semua berubah wajah dalam waktu seketika gitu ya. Jadi saya rasa sebagai penyelenggara kami harus siap, harus punya data untuk menjawab, dan kita serahkan kepada publik, dan publik itu harus cerdas. 2019 kita punya pengalaman, 2024 kita harus lebih cerdas sebagai pemilih. Di daerah-daerah kan banyak kejadian yang luar biasa mengenai ini ya, terlebih-lebih nanti sudah mau saat-saat perhitungan suara juga. Dan itu juga salah satu beban buat para petugas penyelenggara ya, luar biasa. Doain dong. Iya dong pasti. Loh, ini karena kita terlibat juga di dalamnya. Oh iya. Biar sukses. Keterlibatannya terlibat tidak langsung gitu kan, karena kita adalah bagian dari objeknya aja. Betul. Harus. Maiji, inilah perbincangan-perbincangan kami mengenai kesiapan KPU RI dan kesiapan kita untuk menyongsong pemilu 2024. Menurut banyak pengamat sangat seksi dan pasti lebih heboh dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, Maiji juga ikut harus berkontribusi untuk melakukan pengawasan, pengamatan, menuju pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Terima kasih. Jangan lupa tonton kita dan ikuti terus perbincangan-perbincangan kita terkait kesiapan kita 2024. Thank you.